بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sholat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita mengawali di dalam perjumpaan pada malam hari ini. Kita bersyukur atas nikmat karunia yang oleh Allah limpahkan kepada kita. Kita pada kesempatan malam hari ini kita bisa ada di dalam majelis ilmu pada malam hari ini, dan sudah barang tentu mari kita selalu munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita diistiqomahkan untuk ada dalam majelis-majelis ilmu yang semacam ini, dan mudah-mudahan dengan majelis ilmu ini kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan banyak keberkahan, banyak limpahan nikmat, sehingga kita lebih-lebih kita mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam yaitu orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini saya enggak membacakan hadis, tetapi saya mau mengajak kepada panjenengan semuanya. Ini himbauan dari otoritas ulama Palestina, ya. Pada tanggal 7 ini, malam ini diharapkan kaum muslimin untuk membaca Al-Quran secara bersama-sama, kemudian nanti mentadaburi, dan mari kita betul-betul mengambil sebuah pelajaran dari kita tadabbur terhadap surat yang kita akan baca bersama-sama, ya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sekarang ini peduli terhadap Palestina, karena sekarang ini yang namanya pembunuhan, ya, genosid, jadi tidak berpikir itu tentara atau bukan, ya, masyarakat sipil itu dibunuh oleh Israel, ya, dan ini terus berlangsung, ya, bertalu-talu. Jadi setiap hari itu di Palestina itu tidak kurang dari 100 orang meninggal dunia setiap hari itu, ya. Tetapi mereka semuanya yakin bahwa karena peristiwa ini sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW di dalam Al-Quran ataupun hadisnya Rasulullah SAW, di mana mungkin pernah saya singgung, ya, kebetulan kita berbicara tentang akhir zaman, ya. Di dalam hadis ini kita berbicara tentang akhir zaman, bahwa akhir zaman itu kalau kita ingin mengetahui atau kita ingin mengkiblat terhadap iman, maka lihatlah itu di dataran Syam, ya. Nah, ini yang kita dapati sekarang ini. Kenapa? Karena banyak persoalan. Ternyata akhir zaman itu akan dipenuhi dengan peristiwa-peristiwa fitnah, di mana di tengah-tengah fitnah itu ada sekelompok manusia yang mereka
perjuangannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka tidak ada yang dia inginkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekarang ini sudah ratusan juta, ratusan ribu atau yang sudah syahid. Ya, di antara mereka sudah syahid, baik itu dari kalangan para mujahidin ataupun dari kalangan orang laki-laki penduduk sipil, ataupun itu perempuan-perempuan, sampai itu anak-anak, sekalipun bayi. Ya, sekalipun bayi. Kenapa? Karena mereka dibombardir. Ya. Demikian itu mungkin panjenengan mendapatkan WA tapi berbahasa Arab ya. Mungkin itu otoritas dari Palestina mengajak kita semuanya, dan kebetulan itu kita dengar ya. Mari kita semuanya nanti kita membaca bersama. Bacaan-bacaan ini nanti sedikit saya jelaskan ya, sampai kemudian nanti kaitannya dengan kita diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya kemenangan itu ada di dalam Islam. Kita yakinlah ya. Artinya walaupun mungkin kita tidak akan menemui ya. Mungkin ini ya, karena kita kan nggak tahu kapan kita meninggal dunia kan gitu ya. Tapi yang jelas di dalam peradaban peradaban ini, mari kita menjadi pilar-pilar peradaban yang mana sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin itu ada Al-Quran, bisa mengambil Al-Quran, semuanya ambilkan Al-Quran. Panjenengan buka di dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Ya. Nanti kita baca bersama. Ya. Kemudian kita tadabburi. Itu di atas itu banyak. Nah. Surat Al-Baqarah ayat 45 ya. Buka. Jangan surat
Bentar. Di dalam surat Al-Baqarah, tetap surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah maaf, 153 ya. 153. Kita baca bareng-bareng ya. Panjenengan tirukan semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nggih, monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Innallaha ma'as-sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Bal ahya'un walakin la tash'urun. Bal ahya'un walakin la tash'urun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. أولئك
ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وأولئك هم المهتدون. Dengan surat An-Nur, ya, surat An-Nur. Surat An-Nur itu surat yang ke-18. Sudah ketemu? Surat yang ke-18. Maaf, juz yang ke-18, maaf. Juz yang ke-18. Ayat yang ke-55. Surat An-Nur. Ya, surat An-Nur juz yang ke-18. Siapa? Ayat yang ke-55. Sudah? Belum? Iya, saya tunggu. Sudah? Ayat yang ke-55. Surat An-Nur ayat ke-55. Sudah ketemu semua? Iya, buka lagi. Iya, An-Nur juga 18. Buka lagi. Terus buka lagi. Oke ya. Ayat 55. Itu halaman berapa, Fan? Diberitahukan Pak Tri. Ya, juz yang ke-18 ayat 55. Oke ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Ya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم كما استخلف الذين من
قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم. Sadaqallahu azim. Mari kita tadabburi. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 153. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di mana di situ Allah menyatakan begini. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Maka ini perintahnya kepada orang-orang yang beriman, ya. Jadi hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi Bapak Ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, apabila kita ini menemui berbagai persoalan, ya, persoalan kehidupan ini, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Kenapa harus bersabar? Karena ini merupakan semuanya tidak ada lain kecuali adalah bentuk ujian yang diberikan oleh Allah. Jadi kehidupan kita ini adalah ujian. Ujian itu kita harus hadapi. Nah, untuk menghadapi itu maka perintahnya Allah, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi jangan sampai diuji oleh Allah enggak sabar, pada akhirnya jalan pintas. Jalan pintasnya apa? Bunuh diri atau mungkin minum baygon. Ya, ini menyalahi, ya. Lebih-lebih Rasulullah SAW itu menyampaikan bahwa orang-orang yang melakukan hal yang demikian ini, maka katanya Allah, dia tidak akan membau baunya surga. Oleh karena itu perintahnya bagaimana supaya kita ini selamat di hadapan Allah, yaitu ista'inu bis sabri was-shalah. Bersabarlah. Karena dengan bersabar itu fa insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Kenapa itu salat? Karena kita takarub kepada Allah. Ya. Loh, selain salat fardu, apakah boleh kita ini salat selain kemudian ini boleh kita tahu? Ya. Ataupun kemudian kita sholat kemudian pada waktu malam. Kalau kita ini gundah, kita ini banyak persoalan, kita ini menemui problem kehidupan, maka gimana?
munajatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari sepertiga malam dan wadulah kepada Allah. Jangan dindem sendiri, ya. Dibongkar kepada Allah. Ya. Bagaimana? Ya kita munajat kepada Allah. Hanya saja waktu-waktu yang istijabah tadi, yaitu sepertiga dari malam itu kebanyakan manusia itu enggan. Ya, banyak persoalan tetapi dia wadulnya bukan kepada Allah. Ya, banyak kemudian mereka berdasarkan nafsunya sendiri. Pada akhirnya, ya, mereka saling mendolimi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallaha ma'as sabirin, dan Allah sesungguhnya bersama orang-orang yang bersabar. Ingat ya. Jadi orang yang bersabar dari segala sesuatu yang menimpa dirinya, ya. Yang sudah barang tentu kesabaran ini adalah sesuatu dari ujian dari yang diberikan oleh Allah, maka sesungguhnya Allah itu loh bersama dengan orang-orang yang sabar. Ini saudara ya. Kemudian ayat yang selanjutnya 154, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalannya Allah, ya, itu mati. Jadi orang-orang yang gugur artinya seperti yang sekarang ini faktanya di mana? Palestina itu, ya, mereka apa? Berjuang di jalannya Allah, ya, sampai-sampai kemudian apa? Orang-orang sipil pun kemudian apa? Mereka bunuhi. Siapa yang membunuh? Orang-orang kafir. Maka apa? Apakah mereka termasuk matinya syahid? Insya Allah syahid. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Janganlah kamu mengatakan bahwa bagi orang-orang yang mereka terbunuh di jalannya Allah itu dia itu mati. Bagaimana? Bal ahya'u walakin la tash'urun. Tetapi sesungguhnya mereka itu hidup. Ya, mereka itu hidup. Walakin la tash'urun, akan tetapi kalian, artinya kalian ini adalah orang yang masih hidup, ya, tidak menyadarinya. Jadi kalau orang itu tahu, Bapak Ibu itu tahu sesungguhnya rahasia orang-orang yang mana di situ itu berjuang di jalannya Allah mati, maka sesungguhnya mereka itu hidup. Ya, hidup dan Allah memberikan rezeki. Ya. Memberikan rezeki ya. Kok kita enggak mengetahui ya? Ya, ini sudah istilahnya bukan sebagaimana kehidupan yang apa? Kehidupan layaknya kehidupan dunia. Ya. Tetapi dia hidup. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bagaimana itu orang-orang yang mati syahid itu ditunjukkan oleh Allah supaya menjadikan pelajaran bagi manusia, yaitu apa? Mereka itu dikekalkan yang namanya tubuhnya. Seperti kasusnya Hamzah, ya. Ini contoh yang sangat real yang mana itu pada tahun 2013, ya, 2013 itu Bukit Uhud, dataran Uhud itu banjir bandang, ya, banjir bandang, iya. Karena banjir bandang itu maka tersingkaplah yang namanya apa? Kuburannya, yaitu Hamzah. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat yang kita baca pada malam hari ini, sesungguhnya orang-orang yang mereka bergugur di dalam
peperangan fisabilillah, sesungguhnya dia itu hidup di hadapan Allah. Tetapi kita tidak menyadarinya. Setelah kemudian itu tersibak, maka Hamzah seperti baru saja meninggal dunia. Enggak hancur tubuhnya, tidak. Darahnya itu masih mengucur, masih. Nah, ini saudara, ya. Selanjutnya, ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita semuanya, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi ammat bal ahya'u walakin la tash'urun. Tetapi kita ini tidak menyadari. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya orang-orang yang gugur mati syahid, mereka itu hidup. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita semuanya, ya, yaitu kaitannya dengan ujian yang diberikan oleh Allah, dan mungkin ini juga berkenaan dengan saudara-saudara kita yang ada di mana? Di Palestina. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Ya, cobaannya apa? Dengan sedikit ketakutan. Sedikit ketakutan dia, kemudian kelaparan. Mari kemudian kita tengok saudara kita di Palestina itu takut, iya, kemudian apalagi kelaparan sampai kemudian itu meninggal karena kelaparan, kekurangan harta, jiwa, ya, dan buah-buahan, nggak ada buah-buahan, tepung saja nggak ada, ya. Maka kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Mari kita tengok sekarang ini, ya. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka enggak mau keluar dari Palestina. Mereka bersabar. Ya, walaupun mungkin kematian itu ada di diri mereka karena mereka diblokade, ya, mereka diblokade. Selain itu pula diblokade, mereka dihujani dengan bom, sehingga tidak ada pilihan kecuali dia akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Mereka meyakini bahwa Allah lah yang itu akan menolongnya. Maka bagi kita semuanya, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza asabathum musibah. Dan bagi mereka itu juga menyadari ini, alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, ya, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka mereka semuanya berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami adalah miliknya Allah, ya, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Jadi kalau orang itu menyadari bahwa dirinya itu miliknya Allah dan Allah itu nantinya mengambilnya, maka dia menyadari bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dipegangi oleh orang-orang yang beriman, ya. Jadi kita nggak boleh takut dengan kematian,
Kita nggak boleh takut dengan ancaman-ancaman yang itu notabene-nya sampai mungkin kematian. Kenapa? Kalau Allah itu tidak menempatkan atau tidak menetapkan ajal kita di situ, maka kita tidak akan mati. Tapi kebanyakan manusia sekarang itu kemudian apa? Mereka takut mati. Mereka pun sampai akhirnya menjual imannya. Na'udzubillahi min dzalik. Tetapi fenomena-fenomena yang terjadi di dataran Syam sekarang ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, subhanallah, mereka hanya mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanallah. Ini kalimat yang sungguh mulia bagi mereka, walaupun mereka ditimpakan malapetaka, walaupun mereka ditimpakan ujian yang sangat berat. Bagaimana tidak berat? Ya, makanan yang sangat terbatas, ya, minuman juga sangat terbatas. Yang namanya senjata-senjata selalu jatuh. Dia hanya menunggu itu kaitannya dengan ketetapan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada dirinya itu di situ ada yang namanya ketakutan, walaupun kemudian kekurangan, walaupun kemudian dia itu kemiskinan, ataupun kemudian jiwanya pun itu akan kemudian lenyap daripada itu, maka dia tidak akan kemudian bergeming sedikit pun, kecuali apa yang dia ambil adalah kesabaran. Ya, berarti sabar betul ya orang-orang Palestina sekarang ini, betul sabar. Kenapa? Di dalam beberapa riwayat hadis sahih yang kita pelajari di dalam Lu'lu' wal Marjan itu dinyatakan bahwa iman orang akhir zaman kita disuruh menengok yaitu di dataran Syam. Saya lanjutkan, ya. Mari kemudian kita tengok. Ulaika 'alaihim shalawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Inilah ya. Jadi orang-orang yang mereka itu sabar, tatkala mereka itu mendapatkan musibah, kemudian dia pun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia menyadari bahwa jiwa apa yang kita miliki pula ini semuanya adalah miliknya Allah dan nanti akan kembali kepada Allah. Maka orang-orang yang semacam ini, katanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Ulaika 'alaihim shalawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna, katanya Allah, dan rahmat dari Tuhan mereka, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini saudara. Nah, di dalam surat An-Nur ayat 55, ya, surat An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladziina aamanu, ya. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shaalihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladziina min qablihim. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji. Berjanji kepada siapa? Alladzina amanu minkum, yaitu orang-orang yang beriman di antara kalian. Siapa itu? Wa 'amilus shalihati, yaitu orang-orang yang beramal soleh. La yastakhlifannahum fil ardi, mereka akan dimenangkan di muka bumi ini, katanya Allah. Mereka akan dimenangkan di muka bumi ini. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah memenangkan kepada orang-orang sebelum mereka. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi tadallahum, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi mereka agama mereka yang mana agama itu diridhoi oleh Allah.
walau lahum bagi mereka, wala yubaddilannahum dan Allah menggantikan mereka min ba'di khaufihim amna. Jadi ayat yang ada di dalam Al-Baqarah tadi ada rasa ketakutan, ya, kekurangan, khaufihim amna, menggantikan dari kondisi yang mana di situ itu ketakutan menjadi aman. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Jadi tatkala kemudian Allah memenangkan nanti, ya, setelah kemenangan yang sebelumnya, ya, artinya ada kemenangan lagi di dalam Islam itu, ya. Maka Allah mengatakan apa? Nanti akan kemudian apa? Allah menggantikan rasa ketakutan tadi dengan nyaman, keamanan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya'budunani, mereka semuanya setelah kejadian itu mereka hanya menyembah Allah, ya, la yusyrikuna bi syai'a, mereka tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Jadi kemudian perhatian, sebuah warning. Wa man kafara ba'da dzalika, dan barang siapa yang setelah kejadian itu terjadi, artinya apa yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu terjadi, dia tidak mau mengikuti kebenaran yang datangnya dari Allah, faulaika humul fasikun, maka sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang fasik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang kita kaji pada kesempatan kali ini, dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saudara-saudara kita, yaitu saudara-saudara kita yang ada di Palestina, ya, itu betul-betul kemudian sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran tadi, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa alif bainahum qulubihim wa aslih data bainihim wansur ala aduwwihim wa aduwwihim. Allahumma anna bala Allahumma an kafarta ahlil kitabi alladhi yukadzibuna rusuluh wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma khalifun bainal kalimatihim wa zalzil aqdamihim wa anzil bihim ba'saka alladhi la yuraddu an qaumil mujrimin. Allahumma sur ikhwanana muslimin fil Palestin. Allahumma sur ikhwanana al-mujahidin fil Palestin. Allahumma sur ikhwanana fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.